Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, semangat, Tuhan Maha Dahsyat. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Teddy beserta rombongan wilayah 2 yang berkenan mengisi di puji-pujian pagi hari ini bersama ibadah doa pagi. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati kita semua. Bapak Ibu yang mengasihi dalam Tuhan, sebelum kita memulai, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dan tajammu kasih setiamu turun ke bumi. Sambil menyanyi, sambil berpegang kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dan tak jemu kasih setiamu Tuhan, dan tak jemu kasih setiamu turun ke bumi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengan segala sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi yang senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kami di saat kami datang dengan pergumulan kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya dengan memikul salib yang Tuhan berikan kepada Pak Sis dan Bu Sis. Sama seperti saya juga tidak pernah merawat orang tua saya, tapi yang saya rawat bapak mertua saya ketiga. Bapak mertua saya di dalam sakit, jatuh, tangan sebelahnya patah. Saya mau pulang ke rumah, saya perawat. Waktu saya kasih mandi mertua saya ngomong, Buce, saya nggak pernah merasakan anak-anak saya memandikan saya, tapi kamu dengan tulus ikhlas memandikan saya. Jadi saya jawab, Pak, ini mungkin sudah panggilan dari Tuhan buat saya, bahwa selama ini saya juga tidak pernah merawat orang tua kandung saya sendiri. Ketika mereka meninggal, ketika mereka dalam keadaan sakit, saya tidak pernah ada di samping mereka. Tapi puji Tuhan, itulah salib yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Salam, selamat pagi. Halo, pagi. Redek ya. Saya sebenarnya kayaknya nggak layak di sini, tapi kemarin mau saya rekam aja, saya tampilkan kok nggak enak gitu. Di sini ada master teologi ya, terus ada ini master kehidupan semua ini, dan master pelayanan. Jadi saya masih barusan lahir kemarin gitu di sini. Tapi saya nekat, saya coba
saya lakukan yang terbaik. Semoga Tuhan menyertai saya. Terus saya sebetulnya bener katanya Pak Sis, kita orang teknik, orang bengkel ya Pak ya. Jadi beda Pak, kalau kita ini ngomongnya praktek dulu baru dicari teorinya cocok apa enggak gitu ya. Kalau saya bener ya berarti bener yang tak lakoni gitu. Misal ya saya bikin kesaksian, saya ini nyeles, tiba-tiba ada barang yang salah, customer itu marah-marah. Ya gimana lagi? Biar customer marah ini enaknya diapakan gitu, masa nyanyi kok gak enak. Ya akhirnya sedikit bersilat lidah atau orang lain ngomongnya bohong gitu ya. Ya saya lakukan sebagai seorang sales. Kok nggak enak ya, dilihat aja ayatnya sing cocok nih. Akhirnya cocok lo dewi. Ayatnya yang cocok, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya ini kalau marah itu kepala pusing, itu ya, jantung deg-degan, di situ sakit, terus ngerepoti orang lain, terus lewes nggak sampai mati. Jadi saya sedikit berbohong untuk bisa menenangkan orang lain. Salam apa buatan Bu? Maaf, ini hanya sekedar guyon. Dan akhirnya kali ini saya terima. Dulu saya pernah ya Pak ya, disuruh untuk dua kali saya tolak. Waktu itu masih jadi majelis. Jadi sekarang Kamil nggak bisa nolak ya, dan saya nggak berani nolak. Kemarin waktu jadi majelis saya tolak, saya dijadikan Kamil. Kalau ini saya tolak, saya pikir wah saya bisa jadi pendeta ini. Ya wes lah, saya terima ini, saya terima Pak nikahnya. Saya terima. Jadi saya terima kali ini, semoga saya nggak jadi pendeta nanti gitu aja. Jadi pelayanan saya ini ada embel-embelnya sebenarnya. Untuk menutupi grogi saya ini ya gimana ya, berusaha ngomong ya belepotan ya Mas, maaf ini bosone campur-campur malah Surabaya. Jadi ya saya bawa pasukan biar bisa mengukur cara, biar ruangannya kita bangga. Ternyata enggak juga, masih dingin, nggak tahu yang dingin ini karena saya grogi atau gimana ya. Saya panggilkan teman-teman KPAR wilayah 2.
istimewa. Saya sebutkan aku istimewa, mari kita bilang yes. Kita istimewa. Yes. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kami mampu berkumpul di tempat ini dalam kondisi semangat, dalam kondisi sehat walaupun sedikit kurang baik. Kami tahu Tuhan kemuliaan-Mu, kekuatan-Mu membimbing kami, membimbing jiwa kami untuk selalu bersemangat berkumpul dengan saudara-saudara kami untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarkan firman-Mu ini bisa menyegarkan jiwa kami, membuka pikiran kami untuk selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepadamu bahwa kami adalah umat-umat terpilih dan umat-umat istimewa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami yakin Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, ini memang judulnya saya samakan juga aku istimewa. Dan ini saya tulis di sini sekitar 10 lembar paling nggak apa-apa ya. Mungkin sampai sore, tapi saya sebetulnya sudah persiapan di rumah saya untuk bangun pagi. Persiapannya banyak, harus makan dulu, harus apa. Jadi di sini saya ada makanan juga. Ini ada persiapan, kalau nggak ada ini ada coklat, tuh, ini susu, ini kalau saya nanti aman, saya sudah semua, jadi saya saat ini sudah doping, jadi saya kuat nanti sampai sore di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau silakan, ayo, saya sembunyi loh. Ini ada roti. Nadine, mau Nadine? Mau pilih mana Nadine? Ayo. Ada, silakan. Nanti lama itu tambah Kak. Selesai. Ayo. Siapa yang mau ngambil? Susu ultra. Jangan kembali di sini dulu. Saya ini berdekat kok. Kopi, guys. Yang ngopi. Aku tak jumpa bapak-bapak itu. Sama-sama menikmati dekat. Lagi bergantungan. Ada yang mau kopi. Susu. Bagian kono Mas Hendra jaluk. Depan. Iku. Jenengan. Ya. Kopi ya, Pak. Saudara kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah kenal saya. Ya, nama saya aslinya itu adalah Subani dan di gereja diberi nama Lazarus, luar biasa ya, yang mati hidup kembali. Dan mungkin Bapak Ibu saudara, saya ini menjadi Kristen. Itu yang dulu itu ikut-ikutan karena saya itu senang nyanyi. Ya, menyanyi, terus saya ikut-ikutan, akhirnya saya dan orang tua saya sendiri itu mengizinkan, tapi orang tua saya itu Islam KTP, ya, jadi tidak
yang taat itu, karena tahun dulu itu nggak ada orang taat ya. Dan di gereja saya ini adalah banyak yang nggak suka. Waktu saya muda, mungkin gaya saya itu mungkin tidak menyenangkan kira-kira. Ya. Begitu. Iya. Jadi jangankan kalau yang sudah sepuh-sepuh ya sekarang sudah pada pulang ke rumah bapak. Pak Thomas ini kalau sama saya, bencinya sangat mati. Ya? Pernah cerita ya? Benci sekali. Ya. Tapi lama-lama kebenciannya itu menjadi benar-benar cinta. Iya, saya katakan cinta kenapa? Ya, tidak tahu ya, saya sendiri juga tidak tahu. Saya tidak pernah memberi apa-apa Pak Thomas. Tapi Pak Thomas dia pergi, ya itu selalu yang dipikirkan itu Pak Bani tiga eopo ya. Nah seperti itu. Jadi kalau panjenengan perso ya, ini saya tidak buka rahasia saya, ya kalau saya dikasih ya bersyukurlah, ya. Dari satu lemari itu baju itu dan celana itu Bu Thomas sama Pak Thomas itu. Padahal saya kalau lagi stres ngamuk itu tanya ini orangnya, wow saya pancal itu mejanya. Untung dia tidak marah. Kalau marah mungkin dia jelas saya kalah, saya kurus. Ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan kenyataan dari kebobrokan hidup saya sebelum saya kenal Tuhan Yesus, ya, saya bersyukur sekali. Ternyata saya dididik Tuhan melalui gereja yang kecil sekali. Ini kalau saya juga heran kenapa saya bisa jadi sekarang itu taat dan setia kepada Tuhan. Padahal saya tidak ada dasar untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan bahkan sekarang saya diketemukan dengan istri saya yang keluarga besar DKJ Solo. Dan saya tidak menduga, karena saya di warung ini nggak laku, terus terang aja. Ada Bu Ita ini tahu, cewek itu banyak suka dengan saya. Iya betul itu, sama demi Tuhan. Ya. Tapi bapak ibunya tidak mau. Pokoknya jangan sampai sama anak ini, karena ya mungkin mursalnya itu kira-kira. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekarang saya sudah usia 75 tahun dan saya berada di anggotanya Mbak Ita di Adiuswo, dan puji Tuhan yang mungkin orang sudah bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu baik seperti firman tadi, dari yang Jember ya, di tempat yang hina, yang tidak masuk dalam hitungan ya. Tuhan angkat saya dan saya sering dipakai untuk menjadi pendoa, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ini sama Pak Thomas bisa mendirikan satu layung meratri, yaitu tim doa, dan kita juga sering diminta Bapak Ibu yang lain saudara yang sakit atau apa untuk menjadi pendoa. Dan puji Tuhan banyak hal mukjizat yang terjadi oleh karena Tuhan yang memakai kita ini. Dan inilah yang kami sampaikan pada Bapak Ibu Saudara. Kita memang tidak pantas di hadapan Bapa di surga, tetapi yang memakai Tuhan bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang benar-benar ada di dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu sampai dengan usia 75 ini saya bersyukur. Sakit ya saya nggak ngecap ya, nggak sombong ya, nggak pernah sakit saya ya, puji Tuhan. Paling kalau sakit itu pilek paling 1 hari selesai. Inilah Bapak Ibu Saudara, mari kita taat dan setia hanya kepada Tuhan dan yakinkan seperti firman Tuhan. Tuhan itu baik dan sangat luar biasa kebaikannya kalau kita mau dididik. Tuhan memberkati. Ini sering saya ceritakan pada siapapun yang
mungkin ada momen yang tepat. Saya masih kelihatan kok di sana. Entah Pak Bani mungkin sudah banyak menguatkan banyak orang, tapi Pak Bani mungkin lupa. Saya duduk di ujung sana sama Pak Bani. Waktu itu anak saya pelayanan di depan sini masih kecil-kecil. Itu masih terngiang di sini. Satu kalimat yang dikatakan Pak Bani, bahagia terbesar itu adalah saat kita duduk di kursi jemaat melihat anak-anak kita tampil di depan. Itu yang menguatkan saya. Saya punya karunia anak 2. Apa yang bisa saya serahkan sama Tuhan tentang anak ini? Gimana pelayanannya, gimana imannya tentang Kristen, tentang GKJW pun saya berusaha tekankan. Kemanapun saya pergi, kalau masih di Jawa Timur, saya ajak ke GKJW. Saya orangnya SKSD, sok kenal sok dekat. Jadi semua orang yang di gereja saya datangi itu saya ajak ngobrol. Dan anak saya di sebelah saya. Dan anak saya tahu apa yang terjadi dalam pembicaraan saya itu secara pasti. Setiap ngomong tak tuk, matuk jadi dulur. Cerita tak tuk, koncone di Jember ketemu bakul bakso, itu orang GKJW. Itu ternyata Pak siapa? Pak Leknya Pak Sis. Jadi itu menjadi kesaksian anak saya. Ternyata GKJW itu nggak cemen-cemen. Kemanapun kita berada, selama itu di Jawa Timur, pasti ada saudara. Sampai yang terakhir anak saya yang cewek itu nggak mau kuliah di Jogja, berusaha harus di Malang. Karena di Jogja nggak ada GKJW katanya. Walaupun sana GKJ, dia merasa bukan GKJW. Itu kesaksian yang pertama dimulai dari Pak Bani. Tepuk tangan buat Pak Bani. Nah, untuk selanjutnya ada kesaksian lagi. Bapak Ibu, saya tadi pagi saya lagi nulis di absen. Saya datang ke Pak Teddy di depan, saya tanya, Pak Teddy, ayat yang akan dibawakan apa? Pak Teddy jawab, Yohanes 3 ayat 16. Saya langsung kaget. Setelah itu saya dengan Pak Teddy, saya ngomong di sini, Pak Teddy, itu ayat yang pertama kali saya mendapat karunia Tuhan di dalam hidup saya. Awal pertama saya datang kepada Tuhan, setelah sekian lama saya orang Kristen asli, bahkan sebelum saya dilahirkan saya Kristen asli. Tapi kesalahan fatal yang saya buat, saya ke gereja hitung dengan jari. 1 tahun bisa 2, kadang 3 kali, itu saja. Bahkan mungkin Pak Wahyu juga ada, anak saya waktu katekisasi di bawah asuhan Pak Wahyu, saya yang tidak pernah ke gereja, malah saya desak anak saya pergi ke gereja, sedangkan saya duduk di rumah. Kalau anak saya dengar bilang nggak datang ke katekisasi, saya marahnya luar biasa. Padahal saya sendiri nggak pernah ke gereja. Bahkan anak saya pernah ngomong sama istri saya, Mama, kok Bapak tidak ke gereja, kok Mama nggak marah? Sedangkan saya nggak ke gereja, Mama marah bukan main, Mama sama Bapak marah bukan main. Itu pun saya waktu itu tidak mendengar, sampai satu saat Tuhan tegur saya. Ini kesaksian saya pernah kesaksian, awal pertama saya kesaksian di sini. Ketika saya di dalam pergumulan, saya putuskan saya dalam pergumulan, saya lepas semua pekerjaan saya punya usaha semua, saya lepas. Saya datang kepada Tuhan ada setiap pagi yang satu orang tidak pernah berdoa, saat itu mulai bangun pagi saya berdoa baca Alkitab. Saya yang tidak pernah baca Alkitab, bangun pagi saya baca Alkitab. Dari kejadian, awal pertama dari kejadian, pagi jam 6, pagi jam 9, siang jam 12, sore jam 3, malam jam 6 sore, sampai jam 9 malam. Itu kerja saya baca Alkitab berdoa, baca Alkitab berdoa. Tapi Bapak Ibu, selama 7 hari
dan sampai saat ini masih ada kedagingan. Bahkan iblis itu tidak akan mungkin melepas kita begitu saja, yang selama itu kita dalam genggaman dia. Saya dalam pergumulan berat itu saya hampir gila. Terus terang tanya istri saya hampir bawa saya ke dokter rumah sakit, dokter sakit jiwa. Istri saya hampir bawa saya ke situ. Tapi saya ngomong istri saya, tidak mungkin kamu dokter bisa menyembuhkan saya. Paling disuntik, dikasih obat 1-2 hari sembuh. Tapi selanjutnya saya akan kasih kesempatan Tuhan membentuk saya. Ceritanya setelah 7 hari saya dalam pergumulan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah dosa saya bisa diampuni? Hampir tiap hari itu yang saya doa, apakah dosa saya bisa diampuni? Pas hari yang ke-7, pas malam seperti tadi Bu Eva ngomong, saya tidur, saya mimpi saya berjalan, pas saya melihat ada sebuah pohon. Di bawah pohon itu, kalau orang Timur bilang, saya mohon maaf, saya asli orang NTT, orang Timur. Orang Timur bilang bale-bale. Bale-bale itu bangku panjang. Bangku panjang ini terletak pas di bawah pohon. Di tengah bangku panjang itu ada Alkitab. Saya datang, saya ambil Alkitab itu. Bapak Ibu, suara dari langit itu suaranya sangat lembut. Anakku, buka dan baca di Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 16. Bagi saya ayat ini tidak asing bagi saya. Pagi hari saya bangun dan saya buka. Seperti yang tadi Pak tadi ngomong, karena demikian besar kasih Allah akan dunia. Saya percaya kasih karunia Allah, sekedar itu saya percaya kasih karunia Allah itu telah mengampuni dosa saya. Setelah kita diampuni dosa, apa yang harus kita lakukan? Tuhan kasih di ayat 16. Apa itu? Ketekunan. Ketekunan apa? Di dalam Tuhan. Puji Tuhan luar biasa. Karena ayat ini merupakan intisari dari segala ayat yang ada di dalam Alkitab. Itu menurut saya. Luar biasa Tuhan ini. Kadang saya mendapat, kapan hari saya bersaksi, saya mendapat penglihatan, saya berdoa, saya mendapat penglihatan, tapi saya tidak tahu hikmat apa yang Tuhan kasih. Terakhir saya bersaksi masalah diri, saya mendapat penglihatan. Ketiga saya berdoa, saya mendapat penglihatan. Seperti Bu Eva katakan, ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita agak jauh sedikit dari Tuhan, dicabut. Saya pun demikian. Selama ini yang saya dari awal ketekunan saya dalam membaca Alkitab dalam ini, sekarang saya agak jarang. Dimana pagi hari saya bangun, pagi-pagi saya bangun, saya baca Alkitab, saya dengar renungan. Malam pun begitu. Volumenya, pendekatan sama Tuhan, volumenya saya kasih turun. Akhirnya Tuhan sementara cabut. Saya belum dapat. Makanya kadang-kadang saya mau kembali seperti yang lain. Lebih baik duduk tenang di hadirat Tuhan, dekat sama Tuhan, itu lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, ini kesaksian saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.